Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 290, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Begitu kata-kata Trevano Hong keluar, seluruh aula benar-benar sunyi senyap. Setelah beberapa lama, semua orang sadar, dan segala macam komentar tiba-tiba pecah. Setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya. Patriark, apa yang kamu katakan itu benar. Keluarga Logan telah memutuskan semua kerja sama dengan kita. Petik 2. Sial, keluarga Logan pantas mati. Dia berani memutuskan pertunangan tanpa izin. Dia melanggar janjinya dan akan disingkirkan oleh orang lain. Untuk sementara, semua orang melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahan mereka. Dan semua orang mengabaikan kalimat pertama Trevano Hong, seseorang ingin berurusan dengan keluarga Hong. Sebab, dalam pemikirannya, mereka tidak pernah berani menyerang keluarga Hong. Oleh karena itu, mereka secara alami mengabaikan kalimat ini. Hanya bercanda, kamu ingin membunuh keluarga Hong, bukankah kamu ingin hidup? Namun, ada juga beberapa orang yang tajam di antara mereka. Karena, mereka menemukan bahwa kepala keluarga, Trevano Hong, memiliki wajah yang buruk, dan keluarga Logan memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Hong, termasuk pernikahan dengan Nona Hong, setelah seseorang ingin berurusan dengan keluarga Hong. Dengan kata lain, keluarga Logan membuat penilaian seperti itu karena seseorang ingin berurusan dengan keluarga Hong. Fakta bahwa keluarga Logan membuat penilaian seperti itu juga menunjukkan bahwa orang-orang yang harus berurusan dengan keluarga Hong sangatlah kuat. Sedemikian rupa sehingga, untuk menghindari kemarahan, keluarga Logan memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Hong dengan sangat bersemangat. Ini masalah besar. Patriark, siapa yang akan berurusan dengan keluarga Hong? Seseorang bertanya dengan mata curiga. Pada titik ini, diskusi di sekitarnya menjadi tenang. Tentu saja, ada juga orang yang mencibir dan menertawakan sifat penakut orang tersebut. Yorgan, apa maksudmu dengan itu? Jangan bilang, apakah menurutmu seseorang berani berurusan dengan keluarga Hong, atau seseorang dapat berurusan dengan keluarga Hong? Seorang pria berusia 40-an atau 50-an, duduk di aula, berkata begitu menggoda. Segera setelah itu, pria parubaya lainnya di sampingnya mengejek. Saya khawatir mereka takut, dan kami membuat keributan tentang masalah sepele seperti itu. Sekarang tugas pertama kita adalah mencari tahu mengapa keluarga Logan dan keluarga Hong kita terputus semua kerjasama, dan bahkan merusak kontrak pernikahan dengan Yunda. Ini adalah masalah besar. Jika keluar, orang luar akan berpikir bahwa nona kita dari keluarga Hong telah melakukan sesuatu yang bodoh. Dia minta maaf untuk keluarga Logan. Lalu Hong Yorgan segera menamparkan tangannya. Dengan jentikan, dia mendengus dingin, dan berkata, kalian berdua idiot, kamu tidak punya otak sama sekali. Mungkinkah kata-kata Patriark masih tidak masuk akal? Justru karena seseorang ingin menyerang keluarga Hong sehingga keluarga Logan tidak sabar, merusak semua kerja sama dengan kami. Setelah dia mengatakan ini, seluruh lobi dengan cepat terdiam. Semua mata tertuju pada Trevano Hong, Patriark di kursi Grandmaster, bagaimana bisa? Namun, semua orang memikirkannya lagi, dan melihat wajah Trevano Hong, hampir sama. Patriark, apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar sama dengan yang dikatakan Yorgan? Apakah keluarga Logan memutuskan kerjasama dan pertunangan karena orang yang ingin menyerang keluarga Hong kita? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Trevano Hong menghela nafas dan sangat enggan mengakuinya, tapi sekarang saat kritis telah tiba. Dia harus mengakui, Yorgan benar. Menurut berita dari keluarga Logan telah merusak semua kerja sama dengan aula luar keluarga Hong kita kali ini, termasuk kontrak pernikahan Yunda. Boom! Kata-kata Trevano Hong menyentuh hati semua orang, membuat semua orang terpana dan terpana. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa keluarga Logan yang besar akan mundur karena seseorang yang diam-diam berencana menyerang aula luar keluarga Hong. Bahkan, dia tak segan-segan memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Hong. Mungkinkah orang yang akan menyerang keluarga Hong memiliki latar belakang yang besar dan latar belakang yang dalam? Haha, arogansi. Keluarga Logan benar-benar lebih rendah dari generasi sebelumnya, dan dia masih takut. Izinkan saya bertanya,
siapa di dunia ini yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Hong? Siapa yang dapat mengguncang status keluarga Hong kita di negara ini? Pada saat ini, seseorang berdiri. Dia keluar dan tertawa beberapa kali, matanya penuh kesombongan. Banyak orang mengikuti, semuanya sangat arogan. Karena keluarga Hong memiliki bisnis besar, mereka mengembangkan modal yang begitu arogan. Tetapi, Trevano Hong langsung bangkit, menggelengkan kepalanya, dan setelah terdiam lama, dia berkata, masalah ini tidak sesederhana itu. Kali ini, aula luar keluarga Hong kita akan menghadapi krisis terbesar dalam 1 abad. Setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkan keluarga dan memangkas semua keluarga. Kata-kata ini langsung membuat suasana di lobi tiba-tiba membeku. Semua orang tidak percaya, kata-kata ini datang dari Trevano Hong, patriark keluarga Hong yang tak kenal takut dan tak kenal takut. Krisis terbesar di aula luar keluarga Hong dalam 1 abad. Anda juga akan menghadapi situasi penyalinan dan pemenggalan di seluruh rumah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi, ikuti dengan seksama. Di pintu masuk lobi, sekelompok murid keluarga Hong yang mengenakan kostum seni bela diri hitam masuk membawa kursi malas. Di kursi malas adalah Vincent Hong, yang menggunakan infus dan mengenakan masker pernapasan, dan lemah. Sekarang, orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hong semuanya terkejut saat melihat penampilan Tuan Kedua Hong. Tuan Kedua, apa ini? Semua orang tercengang, mereka tidak percaya sama sekali. Pria sekarat di kursi malas adalah Tuan Kedua dari aula luar keluarga Hong mereka. Itu adalah pahlawan yang sangat kuat. Seluruh wilayah Qinhuai terkenal akan keberadaannya. Tapi sekarang, apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Trevano Hong berjalan ke arah Tuan Kedua Hong, menatap Vincent Hong yang masih lemah dengan masker pernapasan, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan wajah dingin, Tuan Kedua terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya, dan orang-orang yang akan berurusan dengan keluarga Hong kali ini, adalah orang yang sama. Mendengar ini, semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang ini? Apakah dia akan tinggal bersama keluarga Hong selamanya? Bahkan Tuan Kedua hampir kehilangan nyawanya. Sial, siapa yang begitu berani sehingga dia berani melakukan sesuatu pada Tuan Kedua? Kamu harus membalaskan dendam Tuan Kedua. Jika dia berani melakukan sesuatu pada keluarga Hong, dia pasti tidak mau hidup. Beberapa orang-orang marah dan sama sekali tidak memahami situasi saat ini. Namun, sebagian besar diam. Mata Trevano Hong merah, dan setelah Tuan Kedua diturunkan, dia berdiri dengan tangan di belakang, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dan berkata, kali ini Tuan Kedua terluka parah, dan Dinelo Hong juga terluka parah, dibatalkan lagi, termasuk kontrak pernikahan Yunda Hong yang hancur. Semua karena orang yang sama, dan orang ini Aiden Enzo yang melumpuhkan Dinelo Hong terakhir kali, dan dia juga salah satu dari 108 tentara yang melindungi negara yang disebutkan Yorgan di awal. Orang ini, kalian memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Singkatnya, semua orang terdiam. 108 tentara yang melindungi negara, terkenal di seluruh dunia. Terutama pelatih kepala mereka, Zibrano Targo, yang merupakan ketua termuda di negara ini. Siapa yang berani menyerang mereka? Terakhir kali, keluarga Hong menanggungnya. Kali ini, lawan menyerang lagi, dan memaksa keluarga Hong mati. Apakah ini untuk membunuh mereka semua? Patriark, tidak bisakah kita hanya duduk dan menunggu kematian? Seseorang bertanya dengan marah. Setelah Trevano Hong terdiam sesaat, dia berkata, biarkan saya menghubungi aula dalam. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan aula luar keluarga Hong saja. Semua orang menahan napas, menyaksikan Trevano Hong mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. Dengan bantuan keluarga Hong asing, maka masalah ini pasti diselesaikan dengan mudah. Dengan cara ini, semua orang juga menghela nafas lega terlebih dahulu. Tetapi, masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Telepon tersambung. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan cermat percakapan Trevano Hong dengan telinga terangkat. Saudaraku, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Seseorang akan menyerang keluarga Hong di Tiongkok. Apalagi karena masalah ini, keluarga Logan telah memutuskan semua kerjasama dengan kami, dan bahkan merusak pertunangan dengan Yunda. Dinelo juga hampir dibunuh oleh pihak lain. Menurut informasi yang kami tanyakan, pihak lain memiliki banyak latar belakang, dan kami mungkin tidak dapat memprovokasi, jadi. Trevano Hong berkata banyak, namun, sebelum dia selesai berbicara, terdengar teriakan keras di ujung telepon.
Gilbert Hong sedang berlutut di kantor besar saat ini, dan Fabio Yuka masih duduk dengan tenang di sofa di depannya. Dia hanya melirik Fabio Yuka secara diam-diam, dan kemudian berteriak ke telepon dengan marah, "Trevano, kamu masih berani meneleponku? Jika putra dan putrimu yang baik tidak melakukan kesalahan tentang masalah ini, itu akan menimbulkan masalah. Seperti itu masalah besar. Sekarang, mereka telah tiba di markas kamar dagang keluarga Hong dan memperingatkan saya bahwa jika saya berani mencampuri urusan dalam Anda, bahkan kamar dagang keluarga Hong akan dikenai sanksi." Dengan teriakan, orang di ujung telepon yang lain terkejut, Trevano Hong dan yang lainnya terkejut. "Saudaraku, bagaimana situasinya? Pihak lain sudah pergi ke tempatmu." Trevano Hong tidak percaya, ini terlalu dibesar-besarkan. Tidak butuh waktu lama sebelum pihak lain pergi ke markas kamar dagang keluarga Hong untuk mengeluarkan peringatan. Apakah ini akan sepenuhnya membunuh keluarga Hong di Tiongkok? Kalian sendiri yang menyebabkan masalah, tangani sendiri. Trevano Hong, sampai sekarang, Anda masih tidak tahu siapa yang Anda provokasi, dan Anda masih memiliki wajah untuk meminta bantuan saya. Akankah kamar dagang keluarga Hong saya memberikan bantuan? Dalam hal ini, aula luarmu jangan seret aula dalam kami ke dalam air. Gilbert Hong berteriak keras, dengan kemarahan bersinar di matanya. Sialan Trevano Hong, mungkinkah dia tidak menanyakan tentang siapa pihak lain itu? Beraninya kau meminta bantuan. Gilbert Hong sangat menyadari kekuatan keluarga Enzo. Di hadapan kekuatan seperti itu, kamar dagang keluarga Hong yang besar adalah tumpukan kerugian, dan akan runtuh begitu dikatakan. Oleh karena itu, demi kamar dagang keluarga Hong dan keluarga Hong dalam, dia harus membuat keputusan seperti itu. Gambar garis yang jelas dengan keluarga Hong di Tiongkok. Trevano Hong tidak bodoh, dia secara alami mendengar arti dari kata-kata Gilbert Hong. Dia tidak akan pernah mengira bahwa pihak lain baru saja memperingatkan kamar dagang keluarga Hong, dan saudara tirinya memiliki reaksi yang begitu besar. Apakah dia benar-benar diperingatkan, atau dia sama sekali tidak ingin membantu keluarga Hong di Tiongkok, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberantas aula luar keluarga Hong dengan menyamar sebagai orang lain? Gilbert Hong, apa maksudmu? Jangan bilang kita bukan keluarga Hong yang sama. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bisakah mereka tetap menyerang kamar dagang keluarga Hongmu? Marah dan bertanya langsung dengan marah. Di sampingnya, lebih dari selusin orang yang bertanggung jawab atas aula luar keluarga Hong semuanya tampak dingin dan marah saat ini. Aku sudah tahu bahwa orang-orang di aula dalam memandang rendah aula luar kita, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar membuat masalah. Sialan Gilbert Hong, dia menghentikan retret aula luar kita. Dia lagi, mari kita selesaikan sendiri. Untuk beberapa saat, semua orang berteriak dengan marah. Trevano Hong melambaikan tangannya dan berteriak ke telepon, "Gilbert Hong, karena kamu melakukan ini, aku akan mengumumkan mulai hari ini bahwa aula luar keluarga Hong akan secara resmi dipisahkan dari aula dalammu. Kamu akan menjadi bos keluarga Hongmu kamar dagang. Itu tidak ada hubungannya dengan kami." Craig, setelah selesai berbicara, Trevano Hong membanting telepon dengan marah. Kemudian, dia berdiri di lobi dengan tangan di belakang, matanya merah karena marah, dan dia melirik orang-orang yang bertanggung jawab atas aula luar keluarga Hong. Setelah beberapa lama, Trevano Hong berkata, "Semua orang telah mendengar bahwa pelataran dalam tidak akan mengganggu masalah ini, dan pelataran luar kita perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti yang baru saja saya katakan, krisis ini adalah hasil dari keluarga Hong kita, sejarah berusia seabad. Krisis terbesar, kalian semua harus melanjutkan dengan hati-hati. Dimengerti, Patriark, kami bersumpah untuk melindungi aula keluarga Hong sampai mati. Kita pasti takut, lakukan saja." Banyak orang mengangkat tangan dan berteriak saat ini. Mereka, dengan mata yang membara, memiliki semangat kepahlawanan dari seorang pahlawan kesepian yang berjuang melawan langit di ujung jalan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa yang terjadi kali ini sepenuhnya adalah kesalahan keluarga Hong. Trevano Hong melirik kerumunan, lalu berkata dengan pandangan lurus, "Baik. Karena semua orang telah memutuskan, kami, keluarga Hong, bersumpah untuk melawan musuh asing dan tidak pernah berhenti. Aku tidak akan pernah mati. Aku tidak akan pernah berhenti. Semua aula berada di bawah darurat militer, dan semua anak keluarga Hong yang keluar segera dipindahkan kembali. Meskipun semua properti keluarga Hong tidak berhenti berfungsi, mereka mempertahankan operasi sederhana. Namun, semua orang dapat melihat bahwa properti keluarga Hong sedang menghadapi musuh yang tangguh.
Dunia luar juga bergolak. Banyak keluarga besar dan keluarga kaya di Ninghai juga mendengar tentang kejadian ini, dan menyimpulkan dari petunjuk bahwa seseorang akan menyerang keluarga Hong. Pernahkah kamu mendengar bahwa keluarga Logan dan keluarga Hong telah memutuskan semua kerjasama, dan bahkan memutuskan pertunangan? Di sebuah pesta kaya, banyak pejabat berkumpul dan berdiskusi dengan suara rendah dengan antusias. Aku juga mendengar bahwa sejak kemarin, seluruh rumah besar keluarga Hong berada di bawah darurat militer. Semua orang hanya menanyakan tentang beberapa berita kecil, dan alasan spesifiknya tidak diketahui. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Ini Samuel Logan, keluarga Logan ada di sini." Untuk sesaat, semua orang melihat ke pintu masuk utama. Benar saja, seorang pria tampan dengan jas mahal masuk dari pintu. "Tuan Muda Logan, apa yang terjadi? Keluarga Hong telah menghadapi musuh yang kuat." "Tuan Logan, saya mendengar bahwa keluarga Logan Anda memutuskan semua hubungan dengan keluarga Hong karena peringatan musuh yang kuat itu." "Tuan Logan, siapa musuh tangguh yang bisa membuat keluarga Hong begitu gugup?" Untuk sementara, semua orang berkumpul dan mengajukan pertanyaan sekaligus. Samuel Logan hanya tersenyum tipis, dan menjawab, "Maaf, tidak nyaman untuk diungkapkan, tapi, yang bisa saya katakan adalah bahwa kali ini keluarga Hong hancur. Saya harap semuanya, pikirkan baik-baik, jika ada kerjasama dengan keluarga Hong, kalau begitu." Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Samuel Logan melewati kerumunan dan berjalan menuju aula dalam. Itu adalah ruang konferensi orang kaya. Pada dasarnya, hanya karakter kaya yang bermartabat dan berbicara dengan baik yang dapat memasuki ruang konferensi. Di luar, ketika semua orang melihat Samuel Logan masuk, mereka semua saling memandang dengan cemas. Entah siapa yang merusak ketenangan itu. Dia mengeluarkan ponselnya terlebih dahulu, memutar nomor asisten, dan dengan mendesak berkata, "Cepat. Perusahaan telah memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Hong. Jangan tanya mengapa, itu benar-benar terputus. Semua kontrak, hancur." Diikuti, semua orang bereaksi, mengeluarkan ponsel mereka satu persatu, dan menghubungi nomor perusahaan dan keluarga. Untuk sesaat, aula itu penuh dengan suara. Itu juga saat ini, di halaman aula luar keluarga Hong. Semua orang yang bertanggung jawab atas aula luar keluarga Hong hadir, dan wajah mereka penuh amarah saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Karena, beberapa menit yang lalu, lebih dari selusin perusahaan dan keluarga menelepon untuk mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan kerjasama dengan keluarga Hong. Ini hanya menambah penghinaan pada cedera. Jika terus seperti ini, semua kerjasama keluarga Hong akan terputus sebelum keluarga Hong bertengkar dengan pihak lain. Mereka sudah terluka parah dan menghadapi kebangkrutan dan likuidasi properti. Terlalu kejam. Trevano Hong sedang duduk di kursi Grandmaster dengan ekspresi muram di wajahnya, tangan kanannya memegang erat sandaran tangan kursi Grandmaster, dan dia menamparkan sandaran tangan dengan marah, menghancurkan sandaran tangan. Dia bangkit, matanya sedingin air, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dan dia berkata dengan marah, "Sialan Samuel Logan, dia dengan sengaja mengeluarkan angin, mencoba menginjak-injak keluarga Hong kita sampai mati. Ini pasti itu orang tua. Dominic Logan membuatnya buruk." Trevano Hong sangat marah, bangunan itu akan runtuh, dan puluhan ribu orang akan membongkar batu batanya. Keluarga Logan, ini sepenuhnya di sisi lain. Trevano Hong sudah mengerti apa yang mereka pikirkan. Mereka semua ingin menghancurkan aula luar keluarga Hong sampai mati, dan kemudian membagi keluarga Hong seperti elang yang menggerogotinya. Sialan keluarga Logan, pada saat ini, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak masuk akal. Patriark, keluarga Logan ingin mengambil kesempatan ini untuk memakan keluarga Hong kita. Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku bahkan tidak mengetahui detail Aiden Enzo yang menyerang kita, dan kita sudah sekarat, bisakah kita benar-benar bertahan? Ketika kalimat ini ditanyakan, semua orang terdiam. Ya, bahkan sebelum mengetahui detail Aiden Enzo itu, keluarga Hong akan menghadapi kebangkrutan dan likuidasi. Terlalu kejam, metode semacam ini tidak pernah terdengar. Tentu saja, faktor besarnya juga karena bantuan keluarga Logan. Trevano Hong terlihat jelek, dan dia mondar-mandir di lobi dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Umumkan kebangkrutan dan likuidasi ke dunia luar, dan coba kembalikan modal kita sebanyak mungkin. Selama kita mengatasi kesulitan ini, keluarga Hong kita akan memiliki kesempatan untuk kembali."
Semua orang terkejut. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa keluarga Hong benar-benar akan menyatakan kebangkrutan hanya dalam waktu singkat. Patriark, apakah ini akan menjadi seperti ini? Ya, Patriark, jika memang demikian, bukankah tampaknya keluarga Hong kita menunjukkan kelemahan, menyalakan lentera untuk memberitahu serigala-serigala itu bahwa keluarga Hong kita hampir mati. Patriark, pikirkan lagi. Untuk sementara, semua orang menghibur satu demi satu. Tetapi Trevano Hong melambaikan tangannya secara langsung, dengan rasa dingin yang tertidur di matanya, dan berkata, lakukan saja seperti ini, saya akan segera pergi ke sisi Tuhan, dan meminta Tuhan untuk membantu. Semua orang menginginkan keluarga Hong untuk mati, tetapi mereka dapatkah saya mencapai keinginan saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Trevano Hong, tidak memiliki cadangan? Petik 2. Pada saat ini, tubuh Trevano Hong penuh kedinginan, dan matanya tidak aktif, dengan niat membunuh. Tuanku, mendengar ini, semua orang gemetar. Trevano Hong sebenarnya ingin menghubungi tuannya. Segera setelah itu, semua orang menghela nafas lega, dan mereka tidak segugup sebelumnya. Karena keluarga terutama bertindak melalui pukulan besar itu, keluarga Hong pada dasarnya aman. Namun, harga yang harus dibayar lebih tinggi. Namun, selama olah luar keluarga Hong bertahan, tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu akan sepadan. Setengah jam kemudian, keluarga Hong mengumumkan bahwa properti itu bangkrut dan dilikuidasi. Sejenak, berita ini menimbulkan kegemparan di Ninghai. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam setengah hari, pemilik dan perusahaan raksasa lokal benar-benar menyatakan bangkrut dan likuidasi, dan kembali ke ibu kota. Berita yang bergejolak menyebabkan Ninghai penuh dengan badai. Kalian semua tahu, keluarga Hong ada di ujung jalan. Hei, siapa sangka mantan keluarga raksasa tiba-tiba menyatakan bangkrut hari ini, metode mendominasi. Di Ninghai, selama mereka adalah orang-orang kelas atas, kemanapun mereka pergi, mereka berbicara tentang keluarga Hong. Pada saat yang sama, di suite hotel terbesar di Ninghai, Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, memandang ke seberang sungai, dan memandangi seluruh pemandangan kota Ninghai. Ini benar-benar tanah yang subur, dan ekonomi di sini sangat bagus. Melihat sekeliling, itu penuh dengan gedung-gedung tinggi. Sudah sehari sejak Aiden Enzo tiba di Ninghai. Pada hari ini, dia membawa Tergio Ziso dan yang lainnya berkeliling Ninghai. Kemanapun dia pergi, itu adalah milik keluarga Hong. Dia sedang bersiap-siap. Bisakah keluarga besar Hong di Ninghai benar-benar mengandalkan diri mereka sendiri untuk berkembang hingga situasi saat ini? Mungkin tidak. Rumor yang dirilis Samuel Logan terakhir kali sebenarnya diberitahukan oleh Aiden Enzo. Ini adalah metode Aiden Enzo. Trevano Hong salah menebak. Setelah beberapa saat, pintu suite didorong terbuka. Tergio Ziso masuk lebih dulu, dan dengan hormat berkata kepada Aiden Enzo, Tuan Enzo, Dominic Logan ada di sini. Aiden Enzo mengangguk ringan, berbalik, dan melihat seorang lelaki tua dengan kruk, membungkuk dan berjalan dengan gemetar. Melangkah masuk, Samuel Logan secara alami mengikuti di belakang. Tuan Muda Enzo, Dominic Logan tua. Memberi hormat kepada Tuan Muda Enzo. Dominic Logan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, seluruh tubuhnya penuh hormat. Jika orang-orang dari dunia luar tahu bahwa Dominic Logan yang sangat kuat, keberadaan Sang Datianting, benar-benar menunjukkan rasa hormat kepada seorang junior pada saat ini, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Aiden Enzo melirik dengan acuh tak acuh, duduk di sofa kulit, dan berkata, Tuan Logan, berapa banyak orang yang telah Anda tipu dengan penampilan Anda? Dominic Logan tidak panik ketika mendengar ini, sebaliknya dia tersenyum dan berdiri tegak, berkata, mata Tuan Muda Enzo, lelaki tua itu tidak bisa menyembunyikannya. Setelah selesai berbicara, kelemahan Dominic Logan menghilang, digantikan oleh aura yang tidak aktif. Namun, di depan Aiden Enzo, dia menahan diri dengan sangat baik. Samuel Logan juga berkata dengan hormat pada saat ini, Tuan Muda Enzo, saya telah melakukan semua yang Anda perintahkan. Keluarga Hong saat ini mungkin adalah belalang di tali. Selanjutnya, apa yang Tuan Muda Enzo butuhkan dari keluarga Logan saya? Aiden Enzo mengangguk setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, hal selanjutnya perlu dilakukan oleh Tuan Logan. Mendengar ini, Dominic Logan segera membungkuk dan menundukkan kepalanya, berharap untuk mengatakan, tapi dengarkan Tuan Muda Enzo. Apakah mungkin untuk memobilisasi semua kekuatan keluarga Logan Anda untuk menjaga pintu keluar Ninghai dan mencegah semua kekuatan eksternal masuk?
Tanya Aiden Enzo. Mendengar ini, Dominic Logan tampak gemetar, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan ekspresi ragu, Tuan Muda Enzo, mengapa Anda melakukan ini? Melakukan hal itu pasti akan membangkitkan kewaspadaan dan kesadaran banyak orang, dan keluarga Hong pasti akan menebak bukankah sudah jelas apa yang terjadi. Aiden Enzo bangkit, berdiri dengan tangan di belakang, tersenyum dan berkata, sudah jelas, membiarkan keluarga Hong berpikir bahwa aku, Aiden Enzo, mengandalkan keluarga Logan Anda. Dengan cara ini, hanya saya yang bisa mengatur orang-orang saya, mengerti. Dominic Logan langsung mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo, mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, saya mengerti, saya akan pergi dan merekrut orang sekarang. Setelah selesai berbicara, Dominic Logan dan Samuel Logan pergi. Di suite besar, hanya tersisa Aiden Enzo dan Tergio Ziso. Tergio Ziso melihat pemandangan di luar jendela, dan berkata, Tuan Enzo, apakah ini sudah dimulai? Mata Aiden Enzo berkilat cerah, dan seringai samar muncul di sudut mulutnya, dan berkata, sudah dimulai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Memalingkan pandangannya kembali ke Trevano Hong, dia memasuki halaman dalam dan datang ke kamar kerja Yunda Hong. Yunda, ini ayah. Trevano Hong mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, dan mata Yunda Hong merah, jelas menangis. Ayah, ada apa? Apa yang Samuel Logan katakan, apakah dia ingin bercerai? Yunda Hong berlinang air mata, terlihat sangat menyedihkan dan bersalah. Trevano Hong menggelengkan kepalanya, dan berkata, keluarga Logan tidak akan pernah mati bersama kita. Orang bernama Aiden Enzo itu memiliki banyak latar belakang. Karena dia, keluarga Logan telah memutuskan semua kerjasama dengan keluarga kita. Selain itu, kamar dagang keluarga Hong, juga telah diperingatkan oleh pihak lain, dan telah benar-benar dipisahkan dari aula luar kita. Mendengar ini, mata Yunda Hong membelalak kaget. Bagaimana situasi berkembang menjadi ini? Berapa hari telah berlalu? Ayah, apa yang terjadi? Keluarga Logan dan kamar dagang keluarga Hong benar-benar ingin memutuskan kerjasama sepenuhnya dengan aula luar keluarga Hong kita. Yunda Hong merasa sedikit panik saat ini. Mungkinkah karena kesalahan sesaat saya dan adik laki-laki saya sehingga menyebabkan malapetaka? Trevano Hong memandang putrinya dengan penuh kasih, tersenyum, dan menghiburnya, jangan khawatir, ayah punya cara, aula keluarga Hong kita tidak akan runtuh. Bahkan jika seluruh dunia salah, putriku tidak akan salah, konflik antara Dinelo Hong dan Aiden Enzo harus dibungkam di depan para tetua dan orang yang bertanggung jawab, dan ayah punya cara untuk menyelesaikannya. Karena, di matanya, anak perempuan dan laki-lakinya adalah segalanya baginya. Kakak mereka kehilangan ibu mereka ketika mereka masih sangat kecil, dan Trevano Hong selalu merasa bersalah terhadap mereka. Jadi, apapun yang terjadi, Trevano Hong menyayangi mereka sejak kecil. Ini juga berkontribusi pada karakter pemberontak mereka. Namun, Trevano Hong bisa menyelesaikan semuanya. Namun, kali ini, semuanya sedikit lebih besar. Trevano Hong melawannya sendiri, dan dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Bahkan jika aula luar keluarga Hong benar-benar akan musnah, dia telah bersiap untuk yang terburuk dan mengirim mereka ke luar negeri. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Trevano Hong membelikan mereka properti di luar negeri, cukup bagi mereka untuk hidup selama beberapa masa kehidupan. Ayah, teriak Yunda Hong, memeluk ayahnya, dan menangis, aku ingin menghadapinya bersamamu. Bahkan jika keluarga Hong jatuh, aku akan tetap bersamamu. Petik 2. Trevano Hong menepuk Yunda Hong tersenyum dan berkata, bocah bodoh, tidak apa-apa, ayah ada urusan lain, kamu tinggal di rumah. Setelah itu, Trevano Hong pergi, dan langsung pergi ke Rolls-Royce di depan pintu. Yunda Hong berdiri di depan pintu, melihat ayahnya pergi. Kemudian, dia langsung meminta pelayannya untuk menyetir dan mengikuti Rolls-Royce di depannya. Tidak lama kemudian, Rolls-Royce keluar dari Ninghai. Di belakang, Mercedes-Benz hitam mengikuti. Sekitar 1 jam kemudian, Rolls-Royce berhenti di gerbang sebuah villa pegunungan. Yunda Hong bingung saat dia melihat mobil ayahnya masuk. Dia tidak pernah menemukan bahwa ada rumah mewah di dekat Gunung Changshan di Ninghai. Mungkinkah ini orang besar di belakang ayahnya? Setelah Trevano Hong memasuki manor, dia melewati 3 pemeriksaan keamanan sebelum keluar dari mobil. Ini adalah pola arsitektur loteng dinasti Tang, sangat megah. Ada penjaga di pintu masuk. Di bawah kepemimpinan para penjaga, Trevano Hong memasuki ruang ganti,
berganti pakaian panjang, dan kemudian mengikuti kepala pelayan di depan tanpa alas kaki, berjalan melewati aula, menyusuri koridor di sebelah kiri, ke halaman belakang. Di tengah aula ini terdapat kolam dangkal dengan air yang disemburkan oleh Kowloon, dan terdapat berbagai macam batu giok di kolam tersebut, yang sangat mewah. Dikelilingi oleh lampu dan lilin perunggu, ada cukup banyak peninggalan dinasti Tang. Sebanyak 5 koridor dan 9 kolam keran dilalui sebelum tiba di halaman belakang. Ruangan itu remang-remang, hanya 9 lilin yang dinyalakan, dan ada dupa di ruangan itu. Saat ini sudah ada 7 atau 8 orang yang duduk di dalam ruangan, dan masih ada beberapa kursi kosong. Total ada 11 kursi, meja bundar. Trevano Hong memasuki ruangan, sedikit mengangguk kepada semua orang, lalu duduk dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, tidak ada suara di ruangan itu. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Trevano Hong, kamu tidak tahan tekanan, apakah kamu datang untuk meminta bantuan?" Segera setelah itu, seseorang mencibir. Trevano Hong sedang duduk di bawah, dia masuk di antara 11 orang, dan keadaannya tidak stabil. Dibandingkan dengan 10 lainnya, mereka sedikit kekurangan. Trevano Hong hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Pada kesempatan ini, dia benar-benar tidak bisa berbicara omong kosong. Tidak lama, seorang wanita anggun berjalan di catwalk mengenakan congsam seksi melalui pintu samping. Rowland Enzo, dengan bibir merahnya sedikit terbuka, dia berkata kepada Trevano Hong, "Ikut aku." Trevano Hong buru-buru bangun, dengan hormat mengikuti Rowland Enzo yang seksi di depan, berjalan melewati pintu samping, dan datang ke ruang kerja master. Di ruang belajar yang sangat sederhana dan mewah, dinding di sekelilingnya dipenuhi lukisan dan kaligrafi karya sastrawan. Bahkan kaligrafi Wang Zizi ada di sana. Dan di belakang ruang kerja, di balik tirai putih yang ditarik, sesosok sedang berlatih kaligrafi. Dengan kaki telanjang, Rowland Enzo berjalan ke tirai, dan dengan lembut berkata kepada sosok di dalam, "Tuanku, kami di sini." Pada saat ini, Trevano Hong sedang berlutut di ruang kerja, dengan kepala cemberut, tidak berani melihat langsung ke arahnya. Setelah menunggu 1/4 jam penuh, dahi Trevano Hong dipenuhi keringat dingin, dan dia tidak berani menyekanya. "Trevano, apa pendapatmu tentang Aiden Enzo?" Pada saat ini, suara yang dalam dan serius terdengar dari belakang ruang kerja. Trevano Hong menjawab dengan jujur, "Tuanku, saya tidak tahu. Identitas orang ini sangat sulit untuk diketahui, dan dia pasti memiliki banyak latar belakang." Trevano memohon kepada tuannya untuk membantu Trevano dan keluarga Hong melewati masa sulit ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Trevano Hong langsung bersujud. Sosok di balik tirai berkata dengan tenang, "Kamu bahkan tidak tahu detail, jadi kamu datang ke sini untuk meminta bantuanku, bukankah itu terlalu terburu-buru?" Mendengar ini, Trevano Hong terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar. "3 kata untukmu," sosok di balik tirai berkata lagi. Kemudian, sebuah buku salinan dibagikan, Rowland Enzo mengambilnya, dan mengirimkannya ke Trevano Hong. Trevano Hong mengangkat tangannya di atas kepalanya, mengambil buku salinan itu dengan ketakutan dan gentar, lalu membukanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 karakter besar. Pulau Tianxin. Melihat kata-kata ini, seluruh tubuh Trevano Hong gemetar, berlutut di tanah dengan lemas, matanya kehilangan kilau. Pulau Tianxin. Ternyata itu adalah Pulau Tianxin. Ternyata Aiden Enzo berasal dari keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Sudah berakhir, sudah terlambat. Trevano Hong meraih tanah secara langsung, bersujud pada sosok di balik tirai, dan berkata, "Tuanku, Trevano memohon padamu, kamu harus menyelamatkan keluarga Hong." Trevano memohon padamu, selama Tuan menyelamatkan keluarga Hong, Trevano akan menjadi milikmu. Namun, lelaki tua di belakang layar berkata secara langsung dan dingin, "Kembalilah, bagaimana Anda bisa melawan keluarga Enzo dari Pulau Tianxin?" Trevano Hong benar-benar terpana, berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa lama, dia bersujud 3 kali dan berkata, "Terima kasih, Tuan, atas dukungan Anda selama bertahun-tahun. Trevano akan mundur dari istana pemujaan raja mulai hari ini." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Trevano Hong bangkit, seolah-olah dia telah berusia 10 tahun, berbalik, "Pergilah." "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak ingin membantu?" tanya Rowland Enzo, pria tua di balik tirai, dengan punggung menghadap ke belakang, melihat kaligrafi dan lukisan Xia Sanhu di dinding, dan berkata dengan tenang, "Biarkan dia masuk." Kembali ke Aiden Enzo. Saat ini,
Dia sedang berdiri di dekat pintu Maybach, membuang puntung rokok di tangannya ke tanah, lalu mematikannya. Di depan Maybach dan di belakang mobil, lebih dari selusin mobil Mercedes-Benz hitam berjejer, sangat mengesankan. Aiden Enzo mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, awan gelap, dan hujan gunung akan datang, dan angin memenuhi gedung. Ayo pergi ke rumah Hong, kata Aiden Enzo, matanya cerah dan panas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kediaman Logan. Di aula villa bangsawan saat ini, semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Logan hadir. Mereka berbicara tanpa henti. Hari ini, Tuan Logan tiba-tiba memanggil semua anggota keluarga Logan ke Manor untuk rapat, yang merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Terutama dalam beberapa hari terakhir, ada banyak masalah di dunia luar tentang keluarga Hong dan keluarga Logan. Semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Logan sangat berhati-hati dalam 2 hari terakhir, dan tetap diam tentang hal-hal ini. Karena ini adalah perintah dari Tuan Logan. Tapi hari ini, lelaki tua itu tiba-tiba memanggil semua orang, mungkin ada sesuatu yang membuahkan hasil. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan memulai perang dengan keluarga Hong? Entahlah, lelaki tua itu memanggil kita tiba-tiba, aku khawatir itu tidak mudah. Jangan tebak, yang tua pria akan tahu segalanya saat dia datang. Orang-orang di aula mengobrol. Tidak lama kemudian, Tuan Logan datang dari halaman belakang. Ada pembantu rumah tangga, Penatua, dan Samuel Logan di sisinya. Umur panjang tidak terbatas, tetua. Setelah melihat Penatua Logan keluar, semua orang dengan hormat berdiri dan memuji dia. Mereka tidak duduk sampai Tuan Logan duduk di kursi utama dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Penatua, apakah kamu tiba-tiba memanggil kami kemana-mana karena urusan keluarga Hong? Seseorang bertanya dengan tidak sabar. Setelah itu, seseorang menggema, Penatua, situasi spesifik apa? Apakah kita benar-benar akan memulai perang dengan keluarga Hong? Ini bukan lelucon. Ukuran keluarga Hong di Ninghai tidak kecil. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan menderita. Ya, orang tua, Anda harus berpikir 2 kali. Banyak orang, saat ini, berbicara untuk membujuk, atau mengemukakan pendapat dan gagasannya sendiri. Tuan Logan mengangkat tangannya ke udara, memberi isyarat agar semua orang diam, lalu terbatuk beberapa kali, dan berkata, saya memanggil semua orang ke sini hari ini, ada 2 hal. Untuk sementara, semua orang terdiam. Tuan Logan mengamati kerumunan dengan sepasang mata kacau, dan kemudian berkata, hal pertama adalah mengkonfirmasi penerus keluarga Logan hari ini. Kemarahan. Di aula, semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Logan saling memandang, dan kemudian memulai diskusi yang hidup. Banyak orang yang diharapkan mewarisi keluarga Logan penuh energi dan kegembiraan saat ini. Tuan Logan akhirnya akan memilih ahli waris. Kepala keluarga saat ini, Karyo Logan, juga ayah Samuel Logan, sedang duduk di aula saat ini, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan mata tertutup, seolah-olah dia sudah lama mengetahui hasilnya. Adapun saudara laki-laki Karyo Logan, kulit mereka sangat jelek. Benar saja, setelah semua orang berdiskusi untuk waktu yang lama, Tuan Logan menghentikan diskusi semua orang secara langsung, dan berkata, baik, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi saya sudah memiliki calon pewaris, Samuel Logan, yang layak. Bagaimana perasaan kalian menjadi kepala keluarga Logan? Begitu kata-kata itu selesai, semua orang diam dan melihat ke samping ke arah Samuel Logan yang berdiri di sebelah Tuan Logan. Meskipun semua orang sudah menduga bahwa inilah hasilnya, banyak orang masih sangat kecewa ketika Tuan Logan mengumumkannya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tahu bagaimana maju dan mundur. Pada saat ini, mereka buru-buru berdiri, menangkupkan tangan dan berkata kepada Samuel Logan, selamat kepada keponakan saya Samuel Logan. Keponakan saya mewarisi keluarga Logan dan akan pasti memimpin keluarga Logan ke kejayaan berikutnya. Ya, Samuel Logan adalah orang yang berbakat, tetapi juga seorang talenta muda, seorang jenius bisnis, dia adalah kandidat terbaik. Untuk penerus keluarga Logan kita berikutnya. Sepupu Samuel Logan, mulai sekarang, keluarga Logan akan mengandalkanmu. Banyak orang berdiri satu demi satu saat ini, menyanjung Samuel Logan dengan segala macam pujian. Samuel Logan juga membalas hormat satu persatu, dan menjawab, semuanya, yakinlah bahwa suatu hari bersamaku, Samuel Logan, keluarga Loganku masih akan memerintah seluruh Ninghai, dan itu akan tetap menjadi keluarga terbesar di Ninghai. Tidak satu dapat mengguncangnya, semua orang bertepuk tangan.
Segera setelah itu, Tuan Logan berkata, hal kedua adalah keluarga Logan akan secara resmi memulai perang dengan keluarga Hong mulai hari ini. Kami bukan kekuatan utama dalam permainan ini. Kami hanya perlu menonton dan membantu. Keluarga Hong pasti akan mati kali ini. Saya harap semuanya bersatu di depan, ketika saatnya tiba untuk menutup jaring. Itu akan menjadi waktu ketika keluarga Logan kita menjatuhkan keluarga Hong. Meskipun suaranya tidak keras, itu bergema. Menjatuhkan seluruh keluarga Hong adalah keputusan penting dari keluarga Logan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Logan semuanya memandang dengan tidak percaya, menatap Tuan Logan, terdiam untuk waktu yang lama. Masih akan berperang. Orang tua, siapa yang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Hong? Ada desas-desus bahwa keluarga Logan berkomplot melawan keluarga Hong. Beberapa orang masih bertanya dengan bingung. Tuan Logan bangkit, meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya berbinar cerah, dan berkata kepada semua orang lakukan saja dengan ketenangan pikiran, jangan bertanya tentang hal-hal lain yang tidak boleh ditanyakan, dan kapan masalah selesai, akan ada hasil. Semua orang diam dan berhenti bertanya. Pada saat yang sama, di aula, sekelompok penjaga bersenjata lengkap masuk, membungkuk dan dengan hormat berkata, Tuan, semua orang telah berkumpul, menunggu perintah Tuan. Ini adalah kapten penjaga keluarga Logan di Ninghai. Tuan Logan benar-benar memobilisasi mereka. Ini benar-benar akan melawan keluarga Hong sampai akhir. Tuan Logan melambaikan tangannya, dengan menggigil dan udara mendominasi di sekujur tubuhnya, dan berkata, baik. Katakan padaku, kumpulkan semua penjaga keluarga Logan di Ninghai, jaga pintu masuk dan keluar Ninghai, dan dengan tegas cegah semua pasukan asing masuk. Tidak peduli siapa itu, tidak perintahku, jika kamu berani masuk ke wilayah Ninghai, kamu akan ditembak dan dibunuh. Perintah. Tim penjaga bersenjata lengkap segera berbalik dan berjalan keluar dari Villa Luo Family Manor. Segera, orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Logan di aula pergi untuk bersiap. Hanya Tuan Logan, Samuel Logan, Tuan Dominic, dan Karyo Logan yang tertinggal. 3 generasi keluarga Logan, kakek nenek dan cucu, berdiri bersama dan memandangi awan gelap di langit. Karyo Logan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya, Ayah, apakah keluarga Hong benar-benar selesai kali ini? Tuan Logan menyipitkan matanya, membungkukkan tubuhnya, bermain dengan sepasang bola giok di tangannya, dan berkata dengan tenang, pohon tumbang dan monyet-monyet berserakan, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Karyo Logan berhenti bicara. Setelah perintah Tuan Logan turun, semua pengawal keluarga Logan di Ninghai dimobilisasi satu demi satu, mobil kulit hijau melaju di jalan-jalan Ninghai, membersihkan 4 stasiun tol menuju Ninghai, dan keempat pelabuhan semuanya diawasi dengan ketat. Terlihat ada tim pengawal bersenjata lengkap di pintu masuk tol ini, berpatroli secara intensif untuk mencegah masuknya semua kekuatan eksternal. Kembali ke sisi Ai dan Enzo. Saat ini, konvoinya telah tiba di rumah keluarga Hong di Ninghai. Konvoi berhenti di gerbang rumah keluarga Hong. Gemuruh. Di langit, guntur teredam meledak. Dalam sekejap, awan gelap di seluruh langit melonjak dan berubah dengan sangat cepat. Di sekitar pinggiran rumah keluarga Hong, di berbagai hotel atau restoran, sudah ada beberapa tokoh terkemuka di Ninghai, semuanya membawa orang-orangnya sendiri untuk memperhatikan keluarga Hong. Pada saat ini, ketika mereka melihat konvoi diparkir di pintu masuk rumah Hong, mereka semua menghela nafas lega, sangat gugup. Tuan muda Enzo yang misterius itu ada di sini. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.